Halo, nama saya Fajar Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan tentang model-model proses pengembangan rekayasa perangkat lunak. Ya, yang pertama model waterfall. Pada model waterfall atau yang disebut model Ratijun, ada beberapa fase yang harus kita terapkan, yaitu 1. Analisa kebutuhan lalu pendefinisiannya. 2. Perancangan sistem dan perangkat lunaknya. 3. Implementasi dan unit testing. 4. Integrasi dan pengujian sistem. 5. Pengoperasian dan perawatan, di mana sebuah proses akan dikembalikan ke state sebelumnya agar tidak ada perubahan setelah proses menuju state di bawahnya, sebab sangat sulit. Kekurangan dan kelebihan model waterfall. Ya, 1. Terjadinya pembagian proyek menjadi tahap-tahap yang tidak fleksibel karena komitmen harus dilakukan pada tahap awal proses. 2. Hal ini mengakibatkan sulitnya untuk merespon perubahan kebutuhan pengguna atau user. Model air terjun harus digunakan hanya ketika persyaratan dipahami dengan baik, itu adalah kekurangannya. Ya, selanjutnya kelebihan model waterfall yaitu bisa digunakan jika suatu persyaratan untuk membuat suatu software dapat dipenuhi dengan baik dan sudah lengkap semua persyaratan yang ada. Ya, yang kedua model RAT atau yang kita kenal dengan Rapid Application Model adalah sebuah proses perkembangan perangkat lunak sekuensi linear yang menekankan siklus pengembangan yang sangat pendek. Model RAT ini merupakan sebuah adaptasi kecepatan tinggi dari model sekuensi linear, di mana perkembangan cepat dicapai dengan menggunakan pendekatan konstruksi berbasis komponen. Jika kebutuhan dipahami dengan sangat baik, proses RAT memungkinkan tim pengembangan menciptakan sistem fungsional yang utuh dalam periode waktu yang sangat pendek, kira-kira 60 sampai 90 hari. Ya, kelebihannya: 1. Dimungkinkan dalam proses pembuatan membutuhkan waktu yang sangat singkat, yaitu 69 sampai 90 hari. Menghemat biaya karena menekannya adalah penggunaan komponen yang sudah ada. RAT menggunakan kembali komponen yang sudah ada, maka beberapa komponen program sudah diuji dengan dulu sehingga kita dapat melakukan penghematan waktu dalam uji coba. Kekurangannya, seperti semua proses yang model lain, penekanan RAT memiliki kekurangan sebagai berikut. 1. Bagi proyek yang besar tetapi berskala, RAT memerlukan sumber daya manusia yang memadai dan menciptakan jumlah unit RAT yang baik. Tidak semua aplikasi sesuai dengan RAT, bila sistem tidak dapat dimodulkan dengan teratur. Pembangunan komponen pada RAT yang akan menjadi sangat problematis. Ya, ketiga model prototype. Metode prototyping adalah sistem informasi pengembalian hal-hal penting dari suatu sistem informasi yang akan datang. Prototype sistem informasi bukanlah merupakan sesuatu yang lengkap, tetapi sesuatu yang harus dimodifikasi kembali, dikembangkan dan ditambahkan lalu digabungkan dengan sistem informasi yang lain bila perlu. Jenis-jenis prototyping. 1. Feasibility prototyping digunakan untuk menguji kelayakan dari teknologi yang akan digunakan untuk sistem informasi yang akan disusun. Requirement prototyping digunakan untuk mengetahui kebutuhan aktivis business user. 3. Design prototyping digunakan untuk mendorong perancangan sistem informasi yang digunakan. 4. Implementation prototyping merupakan lanjutan dan rancangan prototype ini langsung disusun sebagai suatu sistem yang akan digunakan. Kekurangan model prototyping yaitu: 1. Proses analisis dan perancangan terlalu singkat, mengesampingkan alternatif pemecahan masalah biasanya kurang fleksibel dan menghadapi perubahan prototipe yang dapat dihasilkan tidak selamat, mudah dirubah, prototipe terlalu cepat selesai. Kelebihan: user dapat berpartisipasi aktif
2. Penentuan kebutuhan yang lebih mudah diwujudkan, mempersingkat waktu pengembangan SI. Model spiral. Model ini cukup baru ditemukan, yaitu tahun 1988 oleh Barry Holmes. Spiral adalah salah satu bentuk evolusi menggunakan metode iterasi natural yang dimiliki oleh model prototyping dan digabungkan dengan aspek sistematik yang dikembangkan oleh Waterfall. Framework aktivitas. Spiral model dibagi menjadi beberapa framework aktivitas yang disebut dengan task session. Kebanyakan aktivitas tersebut diantara 3-6 aktivitas. Berikut adalah aktivitas yang dilakukan dalam spiral model. 1. Customer communication. Aktivitas yang dibutuhkan untuk membangun komunikasi yang efektif antara developer dengan user customer, terutama mengenai kebutuhan dari customer. Planning. Aktivitas perencanaan ini dibutuhkan untuk menentukan sumber daya, perkiraan waktu pengerjaan, dan informasi lainnya yang dibutuhkan untuk pengembangan software. Analisis risk aktivitas. Analisis risiko ini dijalankan untuk menganalisis baik risiko secara teknikal maupun secara manajerial. Tahap inilah yang memungkinkan Anda pada model proses yang juga menggunakan metode iterasi, tetapi hanya dilakukan pada spiral model. Engineering. Aktivitas yang dibutuhkan untuk membangun atau lebih representasi dari aplikasi secara teknikal. Construction and release. Aktivitas yang dibutuhkan untuk develop software, testing, integrasi, dan penyediaan user atau customer seperti training penggunaan software atau dikombinasi seperti buku manual penggunaan software. Customer evolution. Aktivitas yang dapat dibutuhkan untuk mendapatkan feedback dari user atau customer berdasarkan evaluasi mereka selama representasi software pada tahap engineering maupun pada implementasi selama instalasi software pada tahap construction and release. Kekurangan sulit untuk meyakinkan pelanggan bahwa pendekatan evolusioner ini bisa dikontrol, memerlukan penaksiran resiko yang masuk akal dan akan menjadi masalah serius jika resiko mayor tidak ditemukan dan diatur. Butuh waktu lama untuk menerapkan paradigma ini menuju kepastian yang absolut. Kelebihan dapat disesuaikan dengan perangkat komputer. Perangkat lunak bisa dipakai selama hidup. Perangkat lunak komputer lebih cocok untuk pengembangan sistem dan perangkat lunak skala besar. Pengembangan dan pemakai dapat lebih mudah memahami dan bereaksi menjadi resiko setiap tingkat evolusi karena perangkat lunak tersebut bekerja sama proses. Ya, selanjutnya model incremental. Model incremental dalam rekayasa perangkat lunak menerapkan rekayasa perangkat lunak berbagian hingga menghasilkan perangkat lunak yang lengkap. Proses pembangunan berhenti jika produk telah mencapai seluruh fungsi yang diharapkan. Adapun beberapa tahapan yang ada model incremental di mana tahap-tahapan tersebut dilakukan secara beruntun. Setiap bagian yang sudah selesai dilakukan testing, dikirim ke pemakai untuk langsung dapat digunakan. Tahapan model incremental. Yang 1. Requirement, 2. Specification, 3. Arsitektur desain. Pada incremental model, 3 tahapan awal harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum tahap pembangunan tiap model. Incremental model dapat merupakan gabungan antara model linear sekuensinya dan prototyping. Setiap linear sequence menghasilkan produk yang deliverable. Increment pertama merupakan produk inti mengandung persyaratan dan kebutuhan dasar. Penambahan dilakukan pada increment berikutnya. Kekurangan cocok untuk proyek berukuran kecil, tidak lebih dari 200.000 baris coding.
mungkin terjadi kesulitan untuk memetakan kebutuhan pengguna dalam rencana spesifikasi masing-masing hasil increment. Dapat menjadi full and fixed model karena kemampuannya selalu mendapat perubahan selama proses rekayasa berlangsung. Kelebihan, personil kerja optimal di hari konsumen dapat langsung menggunakan dahulu bagian-bagian yang telah bisa dibangun, contohnya pemasukan dana karyawan, mengurangi trauma dan karena perubahan sistem, klien kebiasaan perlahan-lahan menggunakan produk yang berbagian. Memaksimalkan pembagian model investasi konsumen. Komponen based development model. Secara umum, proses yang terjadi dalam model ini adalah satu, identifikasi kelas-kelas yang akan digunakan kembali dengan menguji kelas tersebut dengan data yang akan dimanipulasi dengan aplikasi atau software dan algoritma yang baru. Kelas yang dibuat pada proyek sebelumnya disimpan dalam kelas library, sehingga bisa langsung diambil dari library yang sudah ada. Jika ternyata ada kebutuhan kelas baru, maka kelas baru dibuat dengan metode berorientasi objek. Bangun software dengan kelas-kelas yang sudah ditentukan atau kelas-kelas yang baru yang diintegrasikan. Ya, mungkin sekian dari saya. Maaf jika ada kesalahan tutur kata. Ya, sekian. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.